Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Krian 2 dimanapun berada, yang menjalankan puasa tetap semangat dalam kondisi PSBB ya, tetap semangat kerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dalam kesempatan kali ini Pak Azizi akan mencoba menjelaskan tentang kewajiban menjalankan sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah kita bersyahadat, meyakini bahwa Allah itu ada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua yaitu kita harus menjalankan sholat. Sholat adalah tiang agama atau pondasi agama kita. Amalan yang pertama nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, hal yang pertama kita yang ditanyakan itu apa? Yaitu tentang sholat. Sholat 5 waktu kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, wali, murid, siswa-siswi SMK Krian 2 ya, yang mempunyai anak yang umurnya 7 tahun, maka perintahkanlah sholat. Yang umurnya sudah 10 tahun, maka kalau nggak mau sholat, ajarkan bahwasanya sholat itu hal yang harus dikerjakan. Kisah sholat ini ya, satu hari diawali dari perjalanan Nabi Muhammad SAW tentang Isra Mi'raj, yaitu setelah melampaui Masjidil Aqsa, Nabi langsung diangkat naik sampai ke langit 7, lalu ke Sidratil Muntaha dan ke Baitul Ma'mur. Imam Bukhari menjelaskan dalam hadisnya, yaitu Rasulullah SAW di Baitul Ma'mur itu mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dan umat Rasulullah yang beragama Islam untuk menjalankan sholat sehari 50 waktu. Lalu Rasulullah SAW menerima begitu saja perintah itu dan langsung bergegas. Nabi Musa alaihissalam memperingatkan Rasulullah bahwa tidak akan kuat umatnya Rasulullah untuk menjalankan perintah sholat itu 50 waktu sehari. Kata Nabi Musa, aku telah belajar dari pengalaman umat manusia sebelum kamu. Aku pernah mengurus Bani Israel yang sangat rumit. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Nabi Muhammad kembali menghadap Sang Rob Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keringanan untuk yang 50 waktu sehari untuk sholat, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keringanan permintaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak lagi mendapatkan kewajiban mengerjakan sholat 50 waktu sehari, dikurangi menjadi 10 waktu sehari. Berarti satu hari 10 waktu. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima dan mengiyakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun tidak yakin umat Muhammad mampu melaksanakan sholat 10 waktu sehari itu. Mintalah lagi ya Muhammad kepada Rabbmu keringanan lagi. Nabi kembali lagi dan akhirnya memperoleh keringanan menjadi 5 waktu sehari semalam, yaitu yang kita kerjakan
hari ini. Sebenarnya Nabi Musa ini masih keberatan dengan 5 waktu itu untuk menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali lagi meminta keringanan. Namun Nabi Muhammad tidak berani. Aku sudah meminta keringanan kepada Tuhanku sampai aku malu. Kini aku sudah ridho dan pasrah untuk menjalankan kewajiban sholat sehari 5 waktu, ya, yaitu subuh, zuhur, asyar, isya, dan maghrib. Itu kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah langsung dari 50 waktu sehari diberikan keringanan 10 waktu sehari, terakhir 5 waktu sehari. Ya, mari kita sebagai orang muslim, ya, hal yang wajib kita kerjakan, ya, yaitu sholat 5 waktu. Apabila kita mendapatkan kesusahan, ya, kesedihan, terus mendapatkan masalah, maka jangan sekali-kali kamu menceritakan atau curhat kepada sesamamu, ya, karena curhat kepada sesamamu akan mendapatkan tambahan masalah lagi nantinya. Maka curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Karena sholat adalah zikir yang komplit. Karena apa? Zikir yang komplit karena sholat itu diawali dengan wudhu. Harus wudhu dulu. Yang kedua harus menghadap kiblat. Yang ketiga harus takbir dulu. Yang keempat membaca Fatihah, membaca ayat-ayat Al-Quran, terus tasbih, tahmid, ya, terus sujud, ya, terus duduk di antara 2 sujud. Ini doa yang sangat besar, duduk di antara 2 sujud, ya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah saya, warhamni, dan berilah kerahmatan saya. Allahumma ghfirli warhamni wajburni, dan cukupkan saya, ya, warfa'ni, dan angkatlah saya menjadi insan meskipun kita tidak dengan Allah, menjadi orang biasa, ya. Maka apabila kita mengerjakan sholat akan diangkat oleh Allah derajatnya menjadi orang-orang yang takwa dan menjadi ahli surga, ya. Warfa'ni warzuqni, dan diberikan rizki yang halal, rizki yang barokah. Warzuqni wahdini, dan tuntunlah saya, ya. Wa'afini wa'fu anni, wa'afini, dan berilah kesehatan. Sehat, jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang maksiat anak-anakku. Pergunakanlah untuk beribadah, untuk bersyukur kepada Allah, akan diberikan kesehatan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan syukurnya itu, nikmatan itu. Dan apabila engkau kufur, ya, mendustakan syukur itu, maka inna adzabi lasyadid, adabnya Allah akan sangat pedih, ya. Maka di momen Ramadan kali ini, mari kita jangan malas-malasan untuk sholat 5 waktu. Kerjakanlah sholat 5 waktu, karena itu hal yang paling utama kita nanti dihisab di padang mahsyar nanti. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan rahmat Allah, dibebaskan dari azab kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dari ucapan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.